Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saudara, saya memenuhi permintaan dari yang komen-komen di tayangan YouTube. Pak Pendeta HTD bikin dong head to head, gitu. Kan saya menyebut 12 nama. Oke, saya tentu saja tidak 12-nya yang akan saya ini ya. Oke, sekarang begini. HTD versus NNR ya. NNR nanti diwakili juga misalnya GL ya. GL, RL, kemudian ada yang kelompok-kelompok itu ya. Kelompok Philip ya. Itu akan diwakili itu NNR ya, NNR mewakili itu. Jadi HTD versus NNR. Saudara, kalau Anda tahu Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Itu lagu NNR ya. Itu mencomot dari Wahyu 4 ayat 11. NNR kok memakai lagu judulnya Yesus Tuhan dan Allah kami. Jadi Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya cuman di kalimat itu doang ya. Lalu misalnya kalau HTD nih, bedanya kalau HTD nih, terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya, hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Kalau urusan lagu HTD lebih tegas ya. Yesus Allah, Yesus Tuhan, yang disembah cuman Yesus. NNR enggak ya. Oke, itu urusan lagu. Sekarang urusan pemahaman Alkitab. NNR ini adalah dedengkot yang mengatakan bahwa Pentakosta dibagi-bagi katanya. Pentakosta 1, 2, 3. Ajaran ini begitu meresap di dalam pikiran para pengikut-pengikutnya. Ya, NNR ini gagal paham kisah pasal 2 ya. Kisah pasal 2 pada waktu itu sedang Pentakos, orang Yahudi merayakan Pentakos, sementara orang Kristen ada di sebelah sini di rumah. Jadi orang Kristen ini tidak merayakan Pentakosta sama sekali. Sama sekali tidak merayakan Pentakos ya. Jadi para murid-murid dan ke-12 murid dan nanti ada 120 orang lainnya. Ini adalah pencurahan Roh Kudus. Lalu NNR ini gagal memahami bahwa pencurahan Roh Kudus itu Pentakosta, lalu dibagi-bagi, saudara-saudara. Ada Pentakosta ke-1, 2, 3 ya. Bedakan dengan HTD. HTD sangat paham bahwa kisah pasal 2 itu Pentakos sebelah sana, orang Yahudi merayakan Pentakos, sementara orang-orang Kristen pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sama sekali tidak disebut Pentakos. Sama sekali. Lalu timbullah itu istilah-istilah di Massachusetts dan lain sebagainya. Yang terakhir di Bogor katanya, di SICC. Lah iya. Nanti yang keempat wis enggak nyandak umure ya, yang keempat ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan itu tidak benar. Sama sekali tidak ada di Alkitab ya. Pentakosta dibagi-bagi itu sama sekali tidak ada. Ya, HTD mengatakan orang Kristen tidak merayakan Pentakosta. Yang benar mana? Sudah pasti HTD benar. Karena HTD pakai ayat Alkitab, tujuan Yesus suruh ke Yerusalem pada saat Pentakosta adalah ternyata tujuannya sekali khotbah Petrus berapa itu yang tobat 3.000 orang. Itu maksudnya. Oke. Jadi urusan Pentakosta NNR gagal paham dong, gagal paham. Kan beliau sudah doktor dan sudah engkong-engkong. Iya, tapi pemahaman salah masalah ya. Ya, HTD benar gitu. Ini bukan menyombongkan diri lah. Silahkan diuji yang benar mana. Ternyata HTD yang benar bahwa orang Kristen tidak merayakan Pentakosta. Ya.
Orang Kristen merayakan pencurahan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Clear? Clear. Dan apalagi Pentakosta dibagi-bagi ya. Ya wis sepuh Pak, wis sepuh gitu. Wis engkong-engkong, ayo dengerin ini tayangan hati ini ya. Kemudian yang ketiga tentang Yahudi. Ya NNR ini ke Yahudi-Yahudian, yaitu Yahudi-Yahudian tahun mulut lah, tahun apalah, tahun ayin lah apalah. Dia juga sponsor doa ke Yahudi. Salah nggak Pak? Salah. Kenapa salah? Perhatikan Wahyu 3 ayat 9. Yahudi Tangerang, Yahudi Malang, Yahudi Surabaya itu disebut jemaah iblis. Jadi kita orang Indonesia ya kita nyembah Yesus itu ya Yesus saja. Nggak usah Elohim, nggak usah sok Yahudi. Pakai penanggalan Yahudi lagi. Ya. Setiap itu pakai kalender Yahudi. Ngapain pakai kalender Yahudi? Wong kalender Yahudi itu sekarang ini bukan jamnya Allah. Jamnya Allah pakai apa? Pakai kitab Wahyu. Ya. Nanti Yahudi akan tobat. Yes. Ya. Jadi NNR ini ke Yahudi-Yahudian. Dia tidak sadar Yahudi Malang, Yahudi Jakarta, Yahudi Tangerang, Yahudi Bekasi itu disebut jemaah iblis. Di dalam Wahyu 3 ayat 9. Oke, terus kemudian poin selanjutnya tentang bahasa roh. Kan NNR ini biangnya si karalama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama makin terasa. Kan itu ya, yang diplesetin seperti itu toh. Siapa yang melesetin? HTD. Kok bisa Pak? Itu jelas melanggar 1 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh itu hanya untuk yang tahu kita dengan Allah, sebagaimana Paulus ketika naik ke Firdaus. Di mana ya Paulus naik ke Firdaus ya? 2 Korintus, aduh saya kurang hafal ya, 2 Korintus 12 ayat 4 apa ya? Atau tidak, atau mungkin tidak itu. Ya oke lah. Pokoknya waktu Paulus naik ke Firdaus, ke langit tingkat 3 yang Firdaus, Paulus bilang apa? Aku mendengar kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Itu apa? Bahasa roh. Sebab bahasa roh itu tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi ini NNR ini nularin bahasa roh. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin lama makin diraba-raba, makin terasa. Ya. Lalu dia melanggar 1 Korintus 14 ayat 2. Dia yang paling heboh di dalam 1 Korintus 14 ayat 23 yang disebut jemaat gila. Ya. Beda dengan HTD. Kalau HTD begini nih, glory haleluya, syukur Yesus kau Allah yang benar, haleluya, haleluya. Ya, tidak pernah ada itu sikara lama raba-raba. Ya, bahasa roh itu hanya untuk pribadi, kalau kita doa pribadi. Tapi kalau untuk berjemaat itu pakailah bahasa lidah ya, bahasa lidah atau bahasa yang bisa dimengerti lah, begitu aja lah. Jangan sikara lama raba-raba, tapi glory haleluya. Nah, para pemirsa sekarang tahu NNR adalah biangnya bikin bahasa roh sikara lama raba-raba ya. Itu jelas bukan dari Roh Kudus. Oke. Nah, ini yang terakhir ini. Yang lain sih banyak. Ini yang terakhir. NNR nyembah siapa? Ayo. Bapa dalam nama Yesus. Jadi Allahnya ada 2. Ya, HTD nyembah Yesus satu-satunya Allah. Makanya NNR masih bisa sikara lama raba-raba. Ya. NNR, HTD nanya nih, tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Bahkan dokter NNR tidak tahu yang mana yang disebut surga. Dia akan comot ya, karena saya pernah dialog sama anak buahnya NNR ya toh. Nanya apakah di surga ada Bapa, dia comot itu. Ya, Matius 26 ayat 39. Lu kasihan lu. Dokter lo, ya dokter dia tidak tahu surga itu mana, ya dia comot itu ya. Yohanes 17 ayat 3 katanya ya. Kan Yesus bilang Bapakku Allah yang benar yang di surga. Lalu Yohanes 14 juga begitu ya. Atau Yohanes 16:28 tuh anak buahnya itu begitu, kalau ditanya anak buahnya NNR ditanya apakah di surga ada Bapa? Ada itu Pak. Yesus saja berdoa kepada Bapa, dia nggak ngerti di mana itu surga. Lah kalau HTD gimana? HTD paham surga itu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ada Bapa nggak di surga? Oh, nehi. Ya, tidak ada sama sekali ya, not exist at all ya.
tidak ada Bapa sama sekali. Father not exist at all di surga. Nah, NNR ini masih nyembah Bapa. Bapa dalam nama Yesus yang disebut sebagai Allah yang mendua. Mendua dan boleh disebut juga suam-suam kuku dimuntahkan Allah di dalam Wahyu 3 ayat 16 ya. Jadi Pak, saya sudah membuat head to head ya antara NNR dengan HTD ya, HTD versus NNR. NNR ini mewakili misalnya GL, misalnya RL, misalnya juga Philip M ya toh, dan lain sebagainya. Ayo Pak NNR dengan segala gengnya, kalau Anda mau ketemu dengan saya, mau dialog dengan saya, mau debat dengan saya, yuk. Ya, karena ini sekarang sudah saatnya ya, saya harus mengupas satu-satu. Ya, harus mengupas satu-satu. NNR ini masih dedingkotnya Allah itu pribadi, 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Baptisannya juga begitu. Aku membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Allahnya juga begitu, Bapa dalam nama Yesus. Ya, abu-abu suam kuku. Ya, anak buahnya NNR banyak yang kenal sama saya, termasuk pendeta yang tukang naik surga, ya toh. Bolak-balik surga, di surga ketemu sama kakek-kakek yang rambutnya putih lanjut usianya. Dikiranya Allah Bapa katanya. Ya. Clear ya, nanti di session-session lain saya akan membahas head to head yang lain ya. Supaya kita semua tahu, oh jadi pengajaran pendeta-pendeta itu tidak alkitabiah. Betul! Ya tidak alkitabiah. Supaya Anda tahu ya toh, Pentakosta dibagi-bagi alkitabiah enggak, kagak. Bahasa roh sikara lamara baraba alkitabiah enggak, kagak. Bikin masuk surga enggak, kagak. Saudara, enggak akan Anda masuk surga dengan sikara lamara baraba. Nyembah Bapa dalam nama Yesus masuk surga enggak, kagak. Ya, tidak akan pernah Anda masuk surga. Ya, juru selamatmu siapa? Yesus. Lah Allahmu, Allahku Bapa, mana ada juru selamat kok bukan Allah? Ayo. Ya. Begitu Pak ya. Pentakosta dibagi-bagi itu enggak alkitabiah, enggak, itu ngarang dua ngarang Pak, ya. Bahasa roh sikala baraba itu ngarang Pak, ngarang. Apalagi ya, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus ngarang Pak, ngarang. Allah 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus ngarang, ngarang. Allah itu kesatuan, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi esa, ngarang Pak, ngarang. Ya. Pasti ngarang itu. Ya, Bapak Saudara, clear supaya Anda tahu HTD versus NNR ya. NNR mewakili GL, mewakili juga yang sejenisnya lah ya. Yang sok heboh-heboh itu ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kembali ke Alkitab apa yang tertulis di Alkitab. Ini nggak main-main loh Pak. Ini sekarang di zaman era canggih, ya toh. Orang mudah sekali cross check. HTD berani di cross check ini? Iya berani dong, ya. Berani mau lewat Zoom boleh, mau ketemu langsung boleh, ya. Ya nggak apa-apa. 1 kroyok 5 berani nggak Pak? Berani, kenapa nggak? Kroyok 12 saya berani kok. Ya, ayo ya. Kita kembali ke Alkitab, nggak usah sok Ibrani ya. Yang sok Ibrani, orang Malang tapi sok Ibrani, orang Tangerang sok Ibrani, orang Bekasi sok Ibrani, pakai kalender Yahudi lagi, pakai penanggalan Yahudi, pakai istilah-istilah Yahudi, tahun mulut, tahun mata, ya toh. Terus ditafsir ya toh. Ingat Wahyu 3 ayat 9, kamu jemaah iblis. Ya clear toh? Clear. Kalau yang pamer bahasa roh di waktu ibadah disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 23. Baca itu. Ya. Apalagi Pak? Pentakosta dibagi-bagi gimana Pak? Ngarang gitu ya. Ya sekarang udah nggak ada ya. Ayo Pak ya. Ini HTD versus NNR. Karena kita harus murnikan loh Pak. Gereja ini harus dimurnikan loh Pak ya. Kita kembali ke Alkitab. Allah itu esa. Satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa juga Allah, Yesus juga Allah. Tidak pernah ada. Allah itu satu-satunya Yesus Kristus. Pertanyaan saya sama. Tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Ada enggak itu? Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.